Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dengan Pak Dedi dalam ilmu kimia. Kali ini Pak Dedi mencoba untuk menjelaskan ya atau memantapkan masalah konsentrasi kesetimbangan. Ya, jadi di dalam satu kesetimbangan perlu adanya konsentrasi ya. Ada beberapa hal yang perlu diketahui masalah konsentrasi kesetimbangan itu sendiri. Ya, ada beberapa hal. Nah, ini menurut pendapat daripada ya Cato Gulbert ya. Cato Gulbert dan Peter Weck. Untuk setiap keseimbangan kimia pada temperatur tertentu, jika perbandingan hasil konsentrasi zat-zat di sebelah kanan dengan hasil kali konsentrasi zat-zat di sebelah kiri, ya, persamaan reaksi keseimbangan kemudian masing-masing dipangkatkan koefisien reaksinya, maka akan menghasilkan suatu bilangan atau tetapan konstanta. Jadi mudahnya itu adalah ya konsentrasi ruas kanan dibagi dengan konsentrasi ruas kiri dan berpangkatkan koefisien. Itu inti dasar daripada masalah tetapan. Ya. Selanjutnya, ya masalah tetapan seimbang itu. Nah, zat-zat dalam keseimbangan heterogen, khususnya untuk heterogen, ya artinya heterogen itu terdiri dari berbagai macam ragam wujud zatnya, ya itu ada bentuknya solid, ada juga bentuknya liquid, ya tidak mengalami perubahan selama reaksi itu berlangsung. Jadi ya intinya solid dan liquid tidak berlangsung. Yang berlangsung itu adalah aqua, ya aqua atau gas, semacam itu. Ya. Kita ambil satu contoh di sini, ya kita ambil contoh suatu senyawa yang heterogen, SnO2 dalam wujud solid ditambahkan H2 dalam bentuk gas. Nah, kita bisa lihat di sini, yang satu solid, yang satu gas. Itu sudah heterogen, sudah tidak sejenis. Ya, reaksi keseimbangan Sn bentuknya solid ditambah dengan H2O bentuknya gas. Maka kalau dalam keadaan heterogen yang digunakan adalah bentuknya adalah gas. Ya, jadi ruas kanan H2O ruas kanan ya berpangkatkan koefisien dibagi ruas kiri yang gas juga H2 ya berpangkatkan 2. Ya, itu reaksi contoh daripada keseimbangan. Kita ambil satu contoh yang lain di sini, CaO ditambah CO2 menjadikan CaCO3. Ya, di sini lihat wujudnya solid, gas, solid. Kembali kepada konsep pertama, bahwasanya konsentrasi di ruas kanan dibagikan dengan konsentrasi di ruas kiri. Dan berikutnya juga yang bisa kita gunakan untuk reaksi keseimbangan ini adalah wujudnya gas. Nah, di sini adalah bentuknya solid, berarti kita tidak pakai, kita anggap satu. Maka di sini adalah satu, ruas kanan dibagikan dengan ruas kiri. Nah, 1 per CO2. Ya, 1 per CO2. Nah, kita ambil suatu contoh. Pertama, ya. Di sini katakan, perhatikan reaksi keseimbangan pada suhu 350 derajat Celcius. Di mana reaksi keseimbangannya adalah 2Hi, reaksi keseimbangan H2 ditambah dengan I2. Apabila konsentrasi gas Hi, H2, dan I2 dalam keadaan setimbang berturut-turut adalah 0,4, ya, 0,06 dan 0,6 molar, hitunglah harga daripada Kc-nya. Ya, konsep awalnya kita bisa lihat di sini bahwa konsentrasi ruas kanan dibagi konsentrasi ruas kiri. Ya, H2, I2 dibagi konsentrasi ruas kiri, berpangkatkan koefisien. Di sini koefisiennya 2, di sini pangkatnya adalah 2. Ya. Maka kita masukkan angka-angka tersebut karena kebetulan di sini untuk Hi 0,4, Hi 0,4 kuadrat, kemudian H2 adalah 0,6, H2 0,06 dan I2 0,04. Kita masukin angka tersebut, maka kita akan memperoleh hasil adalah sini 0,06 dikalikan 0,04 adalah 2,4 kali 10 pangkat minus 3 dibagi
0,4 kuadrat adalah 0,16 sama dengan 0,015. Jadi bisa kita katakan bahwa harga tetapan konsentrasinya adalah 0,015 ya. Itu untuk contoh yang pertama. Kita ambil suatu contoh yang kedua. Bagaimana dengan contoh yang kedua? Ini agak berbeda. Ya, ada sejenis variasi daripada soal-soal biar kalian semua dapat memahami ya, tidak hanya soal itu saja tetapi soal yang lain pun bisa. Di sini tetapan kesetimbangan Kp untuk reaksi CO ya, CO ditambah H2O, reaksi timbangan adalah CO2 ditambah H2 adalah 4,0 pada temperatur tertentu. Jika pada reaksi timbangan kita dapati jumlah ekimolarnya atau jumlah zat yang sebanding antara CO dan H2O yaitu 1 mol, maka jumlah CO2 dan H2 berapa? Kita bisa lihat di sini. Ya, ini dalam keadaan setimbang, di mana CO2-nya 1 mol dan H2O dan CO2 semuanya ya H2O 1 mol, sedangkan kita tidak mengetahui berapa harga CO2 dan H2, maka kita anggap adalah YY mol. Tadi kembali lagi, ruas kanan dibagi ruas kiri, berpangkatkan koefisien. Kebetulan di sini koefisiennya adalah masing-masing adalah 1. Maka ruas kanannya CO2 ya dikalikan H2 dibagi konsentrasi daripada CO dibagi daripada konsentrasi H2O. Kc-nya kita sudah tahu di sini adalah 4. Maka CO2-nya tadi adalah C, H2-nya adalah Y, maka Y kali Y, dan ini CO dan H2O 1 mol 1 mol. Jadi 4 sama dengan Y. Ya, Y kali Y atau dikatakan Y kuadrat dibagi 1. Y kuadrat sama dengan 4, maka harga Y adalah sama dengan 2. Itu untuk ya hasil daripada CO2 dan H2 masing-masing adalah 2 ya. Selanjutnya kita bisa lihat lagi contoh yang ketiga. Ya, variasinya bentuknya berbeda lagi. Dalam ruangan yang bervolume 2 liter dimasukkan 1 mol gas SO3 pada suhu tertentu dan terurai menjadi gas SO2. Dan O2 sesuai reaksi timbangan berikut adalah 2SO3 menjadi 2SO2 ditambah dengan O2. Apabila dalam keadaan setimbang masing-masing terdapat 0,6 mol gas SO3, tentukan harga Kc-nya. Jadi kita ketahui bahwa sini adalah dimasukkan mula-mula adalah 1 mol. Kita masukkan 1 mol untuk keadaan awalnya adalah 0, dimasukkan adalah 1 mol. Reaksi bergeser ya, bergeser dari kiri ke kanan. Jadi kalau pada keadaan awal ini 1 mol, yang lainnya masih 0, belum terjadi suatu reaksi apa-apa. Kemudian kita lihat lagi pada saat kesetimbangan diperoleh 0,6 mol SO3. Jadi ya ada SO3 0,6 mol SO3. Ya. Nah, di sini kita akan menentukan ya, kita akan menentukan bereaksinya berapa. Ruas kanan, karena ruas kanan bergeser ke arah ruas kiri, maka ruas kanan akan berkurang dan ruas kiri akan berkurang, ruas kanan akan bertambah. Maka di sini ada 2 variabel, kita bisa menentukan variabel yang ketiganya berapa. Yaitu 1 dikurang berapa sama dengan 0,6. Ya, 1 jadi dikurangi 1 dikurang berapa sama dengan 0,6. Maka 1 dikurangi 0,6 adalah 0,4 mol. Perbandingan koefisien di sini 2 banding 2 banding 1. Kalau di sini 0,4 mol, ya, maka di sini adalah 0,4 mol. Karena 2 banding 2. Ya, di sini berapa? Karena di sini 1 berarti setengahnya menjadi 0,2. Maka dalam keadaan setimbang kita peroleh ya 2SO3 0,6 mol, 2SO2 0,4 mol, dan O2 adalah 0,2 mol. Ya. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita punya tabel yang telah kita bahas tadi. Ya, kita punya tabel yang bahas tadi. Ya. Maka kita masukkan rumusnya. Berapa konsentrasi SO3? Ya, tadi ini baru mol. Kita harus berubah ke konsentrasi molar. Bagaimana kita merubah ke molar? Maka kita harus membagi dengan volume. Jadi mol per volume itu molaritas.
0,6 mol dibagi dengan 2 liter maka 0,3 molar. Begitu pula dengan SO2 ya. 0,4 dibagi 2 liter menjadi 0,2 molar, dan yang ketiga adalah 0,2 juga kita bagi 2 liter. Lalu kembali lagi, ruas kanan dibagi dengan ruas kiri ya. Ruas kanan dibagi ruas kiri berarti SO2 kuadrat dikali O2 dibagi SO3 kuadrat. Angka itu dimasukkan, SO2-nya kita ketahui adalah 0,2, kemudian O2-nya kita tahu 0,1, dan 0,3-nya adalah untuk SO3, dan 0,3 kuadrat. Maka harga Kc-nya 4 kali 10 pangkat minus 3 dibagi 0,09, maka kita akan memperoleh Kc-nya adalah 0,04. Ya. Kita coba untuk berikutnya lagi. Ya, untuk contoh keempat. 2 mol PCl3 dimasukkan ke dalam wadah 2 liter dan dipanasi pada suhu 250 derajat Celcius. Untuk mencapai keadaan setimbang ketika 60% PCl5 terurai menjadi PCl3 dan Cl2, nilai tetapan kesetimbangan Kc untuk reaksi PCl5 menjadi PCl3 dan menjadi Cl2 itu berapa? Ya, ini ada hal khusus adalah 60%. Maka kita harus mencari dulu PCl5-nya yang terdisosiasi hanya 60%, maka 60% dikalikan 2 mol menjadi 1,2 mol. Ya, kita lihat tabelnya. Biasa persamaan reaksinya kita tulis dulu. PCl5 menjadi PCl3 menjadi Cl2 keadaan awal. Keadaan awalnya adalah di sini adalah 2 mol. Ya, keadaan reaksi berlangsung dari kiri ke kanan, maka pada awalnya di sini adalah 0,0. Ya. Kemudian bereaksinya tadi ya terdisosiasinya adalah 60%, yaitu 1,20, maka bereaksinya 1,2. Tadi sudah kita jelaskan bahwasanya di ruas kiri itu dikurangi 2 mol dikurangi 1,2 ya. Maka kita akan lihat di sini kalau bereaksinya 1 banding 1 banding 1 berarti sini 1,2, di sini 1,2, maka di sini pun 1,2 ya. Kemudian ketika kesetimbangannya adalah 2 mol dikurangi 1,2 0,8, kemudian juga di sini 0 ditambah 1,2 menjadi 1,2, di sini juga 0 ditambah 1,2 menjadi 1,2. Sebelah kanan ditambah. Ya, kita tambahkan hal semacam itu. Ya, kita lanjutkan lagi. Ya, kita dalam tabel biar kita bisa menentukan berapa harga ya Kc-nya. Konsentrasinya, saya ulangi lagi, ini adalah mol, bentuknya adalah bentuk mol-mol, maka kita rubah dulu ke bentuk molaritas dibagi dengan volume. Volumenya tadi kita ketahui bahwa volumenya adalah 2 liter. Maka 0,8 bagi 2 liter 0,4, 1,2 kita rubah ya. Bagi 2 0,6 dan kemudian 1,2 dibagi 2 liter menjadi 0,6. Ruas kanan kita bagi menjadi ruas kiri. Ruas kanan kita bagi menjadi ruas kiri ya. PCl3 ya kali konsentrasi Cl2 menjadi dibagi PCl5, maka harga Kc-nya kita masukkan PCl3-nya 0,6, Cl2-nya 0,6, kemudian C-nya adalah 0,4. Hasil yang kita peroleh adalah 0,9 ya. Nah, kesetimbangan kimia dalam industri ya. Selain daripada itu, bahwa kesetimbangan ini kita dilakukan di industri. Industri apa saja? Yaitu pembuatan amonia. Ini yang digunakan dengan namanya proses Haber-Bosch. Pembuatan amonia, di mana N2 kita reaksikan dengan 3H2, reaksi timbangan menjadi 2NH3, kemudian entalpinya adalah min 92 kJ. Tanda di sini menunjukkan reaksinya adalah reaksi eksoterm. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi pembuatan asam nitrat, yaitu namanya proses Ostwald, di mana 3NO direaksikan dengan H2O menjadi 2HNO3 ditambah dengan NO3. Ya, delta H-nya adalah minus 177 kJ. Yang ketiga adalah pembuatan asam sulfat, ada namanya proses kontak ya, di mana 2SO2 ditambah 2 menjadi 2SO3. 2SO3 ini kita reaksikan asam sulfat menjadi H2S2O7. H2SO2O7 kita reaksikan dengan air akan mendapatkan H2SO4 ya. Demikian penjelasan Pak Dedi mengenai ya tetapan timbangan dalam bentuk konsentrasi.
Mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh Pak Dedi dapat kalian pahami. Tetap semangat Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.